Seperti pada lirik lagu Kota Cirebon yang dinyanyikan oleh seorang seniman lokal Cirebon, Diana Sastra tadi. Kota Cirebon kesebute kota udang, dan kota Cirebon asalnya sing cai rebon. Lirik tersebut mengejauhantakan tentang kota Cirebon yang merupakan daerah dengan potensi laut, khususnya pada komoditas udang sangat besar. Seperti asal-usul penamaannya, yakni cai atau air dan rebon atau sering kita kenal dengan udang rebon. Istilah ini pada akhirnya berkembang menjadi kota Cirebon yang kita kenal hingga sekarang. Dikutip dari jatimnetwork.com, Cirebon berada pada urutan pertama dari 5 daerah penghasil udang terbesar di Provinsi Jawa Barat, dengan angka produksi sebesar 5.806 ton di tahun 2020. Namun tahukah kalian, selain dikenal sebagai kota udang, Cirebon juga memiliki banyak produksi rumahan yang dikenal sebagai UMKM. Salah satunya adalah opak beca, cemilan yang berbahan dasar dari singkong. Saya menemui salah satu keluarga pengrajin produksi opak beca di Desa Astapada. Pak Ono dan Ibu Uripa sudah puluhan tahun memproduksi opak yang nantinya mereka distribusikan pada pembeli untuk konsumsi rumahan ataupun dijual kembali. Saya ikut membantu Pak Ono mengupas singkong yang menjadi bahan dasar pada pembuatan opak ini. Singkong dibersihkan dan saya bawa untuk proses selanjutnya, yaitu digiling hingga halus. Setelah dirasa sudah cukup halus, ember penuh dengan singkong yang sudah dihaluskan tersebut kemudian diberikan bumbu penyedap. Lanjut, saya membawa ember berisikan singkong halus yang sudah dibumbui itu untuk dibentuk satu persatu menggunakan alat menggeprek sehingga bentuknya menjadi bulat pipih. Lalu setelah semuanya selesai, saya membawa opak mentah tersebut pada Pak Ono yang akan beliau masukkan ke dalam tungku panas. Menunggu hingga setidaknya 5-10 menit, opak yang sudah dipanaskan tersebut diangkat dan dibawa kembali ke dalam untuk dilepaskan dari wadahnya. Setelah dipanaskan, bahan opak tersebut menjadi lumayan lengket dan melekat pada wadahnya, sehingga perlu menggunakan pisau kecil yang sebelumnya diolesi air lebih dahulu agar saat bahan opak yang melekat pada wadah ini mudah untuk dilepaskan. Kemudian setelah itu, bahan opak yang masih basah tersebut dibawa keluar untuk proses pengeringan secara alami menggunakan panas matahari langsung. Jika cuaca terik, butuh waktu sehari dijemur agar bahan opak mentah ini mendapatkan hasil yang bagus. Setelah semua proses pembuatan selesai, saya memutuskan untuk mencoba opak beca yang sudah dikemas menjadi opsi terakhir saya setelah membantu proses produksi pembuatan opak beca. Rasanya yang enak, dominan gurih dengan racikan bumbu yang pas. Bagi saya rasanya itu sangat otentik.
Setelah kita mengikuti bagaimana proses produksi opak beca, selain itu terdapat juga produksi rumahan makanan khas Cirebon lainnya, yaitu gapit. Kami berkunjung ke sebuah rumah produksi gapit, usaha yang sudah dijalankan sejak 2019 oleh Pak Abbas dan Bu Ana, kini dilanjutkan oleh anak pertamanya, Lestari. Dalam proses pertama pada pembuatan gapit ini, kami diajak secara langsung melihat proses pembuatan dan pencampuran bahan dengan menggunakan bahan utama tepung tapioka ditambah bumbu penyedap rasa rahasia milik Ibu Ana. Ketika semua bahan tercampur, saatnya untuk diuleni secara langsung menggunakan tangan. Kemudian bahan yang sudah selesai diuleni pun dicampur lagi dengan air agar menjadi lebih cair. Tidak membutuhkan waktu lama. Bahan yang cair tadi siap untuk diproses pada tahap pencetakan menggunakan cetakan yang telah disiapkan. Lalu proses pencetakan ini dilanjutkan oleh Pak Abbas dan 2 orang pekerjanya. Mereka cukup cekatan dan terbilang sangat sudah memahami proses pencetakan ini. Sebab ketika bahan dituangkan pada alat pencetak, fokus mereka terbagi pada pengecekan kematangan dan membolak-balik beberapa alat pencetak yang cukup banyak. Dan proses kematangannya pun tidak membutuhkan waktu lama. Keterampilan saat mencetakan sangat diperlukan dalam proses ini. Bahan utamanya tepung tapioka, kalau bahan utama, kalau penunjang yang lainnya bumbu-bumbu kayak gitu. Dibanyakin bumbu aja kayak gitu, biar rasanya lebih gurih, lebih beda lah dari yang lain. Penjualannya orang dagangnya ngambil langsung ke sini. Setelah bahan tercetak, maka jadilah sebuah gapit yang bentuknya bulat pipih dan tipis. Gapit tersebut lalu dimasukkan pada wadah besar untuk ditampung terlebih dahulu sebelum proses pengemasan. Terakhir, dalam proses pengemasan, Ibu Ana mengemasnya menggunakan plastik berisikan susunan 2 baris gapit di dalamnya. Dengan harga jual yang cukup murah, yakni bungkus kecil seharga Rp6.000 dan bungkus besar dijual dengan harga Rp17.000. Gapit yang sudah siap edar pun didistribusikan pada penjual cemilan di beberapa pasar di daerah sekitar Cirebon. Hari selanjutnya, kami pun tertarik mengikuti bagaimana proses produksi rumahan di Desa Asapada, kerupuk melarat, cemilan yang terbuat dari bahan dasar tepung tapioka. Rumah produksi kerupuk melarat ini dimiliki oleh pasangan suami istri, Pak Karsita dan Ibu Nini. Proses pertama dimulai dengan memasukkan bahan utama, yaitu tepung tapioka yang sudah didiamkan pada wadah tertutup seharian ke dalam mesin penggiling, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil tekstur tepung yang menyatu dan kalis. Dan kerupuk melarat ini memiliki bermacam warna seperti putih, kuning, dan merah. Setelah bahan tepung yang sudah diproses penggilingan, kemudian bahan pun dipindahkan untuk masuk proses pengulangan. Bahan diuleni dengan tangan secara langsung untuk mendapatkan hasil yang lebih kalis lagi. Bahan yang dirasa sudah cukup kalis dipotong sesuai dengan ukuran dan berat yang sama. Selanjutnya, masuk ke tahap proses pembentukan bahan menggunakan mesin untuk mendapatkan kerupuk yang berbentuk pipih memanjang. Bahan kerupuk melarat dipotong sekitar berukuran 15-20 cm. Bahan yang sudah dipotong pun dimasukkan pada tempat kecil atau disebut dengan hanca untuk dibawa ke proses selanjutnya. Di tahap ini, bahan kerupuk mentah yang sudah berada di dalam hanca dimasukkan pada wajan besar untuk proses pengukusan dengan menggunakan tungku besar yang prosesnya masih sangat tradisional. Proses pengukusan ini membutuhkan waktu 10-15 menit agar bahan kerupuk melarat matang. Bahan matang yang sudah ditempatkan di dalam hanca dikeluarkan dari wajan untuk kemudian dibawa dan dipindahkan ke tempat yang lebih besar,
yaitu gedek atau wadah untuk menjemur bahan kerupuk. Bahan kerupuk pun dibawa ke proses selanjutnya, proses penjemuran yang secara langsung menggunakan tenaga panas matahari. Butuh waktu sehari untuk mendapatkan hasil bahan kerupuk yang bagus agar bisa mengembang dengan baik. Namun proses penjemuran pun menyesuaikan cuaca. Jika panas terik, setengah hari pun sudah cukup. Lalu proses yang sudah dijemur ini masuk ke proses pemotongan. Bahan yang teksturnya setengah mengeras itu dipotong menjadi 2 bagian. Setelah itu dijemur kembali untuk yang varian rasa original. Namun untuk yang varian rasa gurih, bahan yang telah dipotong itu dibawa untuk proses pembumbuan dengan wadah ember besar berisikan air yang dicampur dengan ketumbar dan bumbu penyedap rasa lainnya. Lalu setelah semuanya tercampur, air bumbu pun disiramkan pada wadah berisikan bahan kerupuk untuk kemudian diaduk agar bumbu tercampur merata. Kerupuk yang sudah dibumbui selanjutnya dipindahkan ke gedek untuk proses penjemuran kembali untuk mendapatkan hasil kerupuk yang nantinya bisa mengembang dengan bumbu yang sudah meresap. Bahan kerupuk yang sudah dijemur kembali dan dirasa sudah cukup baik kualitasnya untuk masuk proses penggorengan. Pada tahap ini, proses penggorengan sangatlah unik, sebab tidak menggunakan minyak sayur sebagai bahan untuk menggoreng. Namun kerupuk melarat digoreng menggunakan pasir yang diambil langsung dari pantai. Dan itulah menjadi alasan kerupuk ini dinamakan kerupuk melarat. Karena proses penggorengan akan memasaknya menggunakan pasir yang masih sangat tradisional. Namun produsen pun memperhatikan kebersihan pada pasirnya. Sebab pasir yang nantinya akan menjadi bahan penggoreng sebelumnya dibersihkan terlebih dahulu menggunakan air. Kerupuk yang sudah melalui proses penggorengan selanjutnya dibawa ke proses finishing, yaitu proses pengemasan. Pada proses ini, Bu Nini terjun langsung melakukan pengemasan. Harga jual pasaran terdapat 2 jenis. Untuk ukuran kecil dijual dengan harga Rp2.500 dan ukuran besar Rp5.000. Rumah produksi kerupuk melarat dengan nama Ayu Kartini yang diambil dari nama anak pertama pemilik usaha ini. Mendistribusikan produk kerupuk melarat ke toko sembako serta toko oleh-oleh. Kota Cirebon menjadi salah satu kota yang terkenal akan kerajinan rotan. Para pengrajin memiliki keterampilan dalam mengolah rotan hingga menjadi sebuah kerajinan yang memiliki nilai fungsi dan juga memiliki nilai keindahannya. Pada kesempatan kali ini, kami mengunjungi sebuah usaha produksi kerajinan rotan yang berada di Desa Asapada. Pemilik usaha rotan yang bernama Pak Ibrahim menceritakan awal mula ia merintis usaha kerajinan rotan yang sudah berjalan kurang lebih selama 5 tahun. Usaha ini bermula pada tahun 2019 dan masih berjalan sampai saat ini. Kerajinan rotan yang dihasilkan antara lain rak dan juga sekat. Hasil kerajinan tersebut dikirim ke berbagai daerah di Indonesia seperti Kalimantan, Sulawesi, hingga ke sejumlah daerah di Indonesia. Dalam menjalankan usaha kerajinan rotannya, Pak Ibrahim dibantu oleh beberapa saudaranya dan para tetangga sekitar tempat produksinya. Kerajinan ini memang terlihat sederhana,
Namun ketika kita mencoba untuk membuat kerajinan rotan dengan tangan kita sendiri, sangat rumit dikerjakan. Butuh keahlian dan ketelitian dalam pembuatan kerajinan dari rotan ini. Pak Ibrahim pun bercerita bahwa rotan yang didapatkan itu tidak langsung diproduksi dari usaha dirinya sendiri, melainkan ia membeli dari orang lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa usaha Pak Ibrahim ini berjalan di proses penganyaman hingga tahap pemasaran. Proses pembuatan kerajinan rotan rak ini dilakukan secara bertahap. Pertama, bahan rotan yang sudah tiba di tempat akan langsung dibawa oleh bagian tim penganyaman. Dalam proses penganyaman ini dilakukan oleh beberapa orang. Selain menggunakan tenaga pekerja yang dimiliki Pak Ibrahim, yang juga meminta orang luar dari usaha mereka untuk dapat membantu kegiatan penganyaman ini. Tahap kedua, memeriksa kembali hasil dan memperbaiki pinggiran anyaman dengan memotong bagian tali rotan yang berlebih. Pada tahap ketiga, yaitu proses pemasangan. Tahap ini memerlukan kekuatan yang ekstra. Hal tersebut karena dalam pemasangan banyak sekali bagian yang perlu dilakukan dengan menggunakan palu. Hal tersebut dilakukan agar setiap bagian dapat terpasang dengan baik dan menghasilkan rak yang dapat menambah nilai guna. Tahapan terakhir akan ada pengecekan. Pengecekan ini dilakukan dengan sangat teliti untuk dapat mengetahui kekurangan dari hasil anyaman yang sebelumnya masuk tahap pemasangan. Hingga akhirnya kerajinan anyaman rotan sudah siap packing. Pak Ibrahim juga menjelaskan bahwa hasil kerajinan yang sudah jadi tersebut dijual melalui platform penjualan online dan telah terkirim ke berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, harga jual yang ditetapkannya pun sekitar 300 sampai 600 ribu rupiah. Dengan harga tersebut, para pembeli akan mendapatkan rak kerajinan rotan dengan kualitas baik dan estetik. Buat kalian yang masih penasaran dengan hasil produksi kerajinan rotannya Pak Ibrahim, kalian bisa loh langsung cek toko online-nya dengan nama Toko Vijaya Rotan 12. Kampung Batik Trusmi, salah satu kawasan yang bisa menjadi tempat berbelanja sekaligus untuk edukasi loh. Di sini siapa yang belum tahu kalau asal-muasal kenapa ada Kampung Batik Trusmi. Keberadaan Kampung Batik Trusmi ini berawal dari Ki Budi Trusmi, seorang yang memberikan pengetahuan mengenai keterampilan membatiknya kepada warga Cirebon. Kata Trusmi sendiri memiliki arti yaitu yang bersemi. Dapat digambarkan bahwa sebuah kegiatan pada kawasan ini terus berjalan sampai kini. Ketika masuk ke kawasan Kampung Batik Trusmi, kalian akan disambut oleh berbagai macam toko batik yang menawarkan keindahan batik asli Cirebon. Saya Suseno, dia dipanggil Eno dari 2013. Ada berapa banyak orang di daerah sini yang mengikuti kegiatan yang sama? Setahu saya sih ada 3 orang. Dulu kan udah pada sepuh sih, udah pada meninggal. Dan tersulit, kadang ada yang nyampe 2 minggu, 10 hari. Kalau ya pengalaman saya sih yang paling mahal paling sekitar 1.700.000. Kalau yang kayak gini kecil-kecil gini sih kan 300-400. Biar berkembang aja lah, soalnya udah jarang sih di daerah sini. Apalagi di Trusmi kan tinggal ya sekitar 3 orang, udah pada sepuh. Batik yang disediakan sangat beragam jenisnya,
kalian bisa memilih untuk mendapatkan jenis batik tulis ataupun batik cap. Pembuatan batik tulis dan batik cap pun berbeda. Dalam pembuatan batik tulis, prosesnya dilakukan secara manual, sedangkan batik cap dikerjakan menggunakan sebuah cap atau stempel yang memiliki motif. Dalam kegiatan ini, kami penasaran nih bagaimana cara pembuatan stempel atau alat cap batik yang akan digunakan untuk pembuatan batik. Kali ini kami berkesempatan untuk bertemu dengan Mas Eno, salah satu pembuat alat cap batik di kampung batik tersebut. Nah, Mas Eno bakal kasih lihat nih proses pembuatan alat cap batiknya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana ya. Proses pembuatan dimulai dari pembuatan desain yang dicetak. Setelah itu, tembaga mulai dipotong untuk pencetakan awal sebagai penyangga. Lalu cetakan kedua mulai membentuk desain yang diinginkan. Selanjutnya, cetakan akan diberikan gagang sebelum dilumuri oleh adonan timah agar tembaga yang sudah dibentuk dapat menyatu. Setelah cetakan sudah menyatu dengan baik, lalu dilanjut dengan pemanasan atau pembakaran. Hal itu dilakukan agar tembaga tersebut lebih kuat. Dilihat dari apinya, jika api menguning, maka itu sudah beres. Setelah selesai pembakaran, cetakan dirapikan terlebih dahulu. Sebelum dirasa cetakan sudah rapi, maka cetakan akan dilumuri oleh gandari. Tahap selanjutnya yaitu penggosokan menggunakan amplas. Proses tersebut dilakukan agar cetakan lebih rata dan timbul hingga pada tahap akhir yaitu direbus agar gandarnya hilang. Proses ini dilakukan selama 1 jam lebih. Wah, dilihat-lihat untuk membuat alat cap batik ini lumayan sulit ya. Butuh sekali ketelitian dalam pengerjaannya. Dan yang pastinya kesabaran yang ekstra untuk bisa menghasilkan alat cap batik yang baik.